Sorry, saya pertegas ya, kelas saya jauh dari orang-orang yang kamu sebutin itu. Saya berbisnis real. Kalau yang ono udah jelas nipu. Ya, bisnis saya bukan bisnis tipu-tipu. Dari laporan baik di Polda, di Polres Jakarta Utara, baik di Polres Jakarta Selatan, semuanya sudah berjalan dan sesuai rule ya. Dan ditambahkan di sini yang kita digugat juga di Perdata itu sudah berjalan juga. Jadi semua proses tidak ada yang tidak berjalan, semua berjalan. Dan kalau ada statement laporannya nol besar, ini buktinya berjalan. Dan yang di Polda pun insya Allah akan segera digelarkan ya, mudah-mudahan. Tapi saya tidak mau mendahului tim penyelidik dan penyidik Polda Metro Jaya seperti itu. Tapi sudah berjalan dan tinggal selangkah lagi digelarkan seperti itu. Polisi Indonesia bekerja independen. Polisi Indonesia itu bekerja sangat baik, ya, akan menegakkan aturan-aturan sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini. Jadi saya sangat percaya bahwa kepolisian Indonesia akan bersikap netral, akan bersikap transparan untuk mengawal kasus ini, karena ini sudah jadi masalah yang buat saya udah jadi kerusuhan di media ya. Secara media ini saya live nih diganggu serang, kamu ini ya IKA ya, kamu DS ya. Sorry, saya pertegas ya, kelas saya jauh dari orang-orang yang kamu sebutin itu. Saya berbisnis real. Kalau yang ono udah jelas nipu. Ya, bisnis saya bukan bisnis tipu-tipu. Saya ini tuh bisnisnya high five ya, mencetak puluhan ribu pengusaha baru di negara ini. Orang-orang yang tadinya nggak berani buka usaha jadi berani, jadi memulai bisnis. Program perusahaan saya mayoritas mendukung program pemerintah Indonesia untuk kemudahan berusaha. Dan setiap orang yang mau bikin PT di kita edukasi dari hal perpajakan. Ya, ada beberapa kali juga dia sempat nyampein di podcast juga sampai data SPT pribadi saya, pribadi perusahaan saya dibuka-buka di sebuah forum podcast yang bisa ditonton sampai jutaan orang begitu. Dia itu sebagai, mohon maaf ya, pengacara, tapi dia paham hukum, tapi kok tindakannya kok seolah-olah kok malah kayak orang yang nggak paham hukum gitu loh. Jadi saya perlu sampaikan juga bahwa kamu semakin kamu bikin postingan-postingan, bikin video-video, ya itu Anda nggak telaah betul-betul bahwa itu banyak sekali loh sebetulnya. Kalau saya mau tambahin laporan, sempat kan kemarin ada beberapa, ini saya pikir juga seorang pengacara yang paham hukum, bahasanya itu kurang elegan ya, bilang, Bapak dilaporin loh 3 laporan, 30 laporan pun saya nggak takut. Loh, kamu ini kok saya ini omongan orang sombong banget gitu loh ya, sampai nantang-nantang laporin saya 30 laporan saya nggak takut. Nauzubillah min dzalik, bener-bener terlalu arogan saya bilang. Ngapain sih kita ini hidup kok nyari masalah, nyari perkara sama orang, nyari musuh sama orang, sampai berani nantang-nantang laporin gua 30 laporan pun gua nggak takut. Yakin? Kan nangis. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi saya harus sampaikan saya hari ini ada di Polres Jakarta Selatan, habis memberikan klarifikasi ke penyidik ya, kurang lebih 22 pertanyaan ya. Ini bukti bahwa laporan saya ditindaklanjutin ya, bahwa kita semua, harapan saya masyarakat Indonesia melalui kejadian ini, dan saya tadi sudah minta maaf atas kegaduhan ini, bukan saya yang minta, bukan saya nyuruh ya, tapi memang saya nggak bisa nyegah juga orang iri, sakit hati, dengki. Tapi ini akan jadi pelajaran yang sangat berharga ya untuk masyarakat Indonesia. Ya kalau iri kerja lebih keras lagi lah. Kalau iri akan kesusahan saya, kok orang bisa 2 tahun, jangankan 2 tahun, sebulan aja. Kalau Allah berkehendak orang itu jadi sukses, ya sukses. Jangan pernah mengkerdilkan atau merendahkan kuasa Allah Subhanahu wa taala loh, pencipta loh. Ya, yang punya dunia ini semua loh. Bahasa dia seperti itu kan, soalnya di podcast nggak mungkin lah 2 orang. Lah kamu kan manusia, makanya pikiranmu terbatas. Ya, kamu nggak akan bisa menyelami kuasa atau pikiran Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Sehari pun kalau Allah berkehendak, ya kamu sukses gitu loh. Jadi ini udah melebar kemana-mana, nggak sesuai jadi arahnya itu udah ngaco gitu loh. Saya berharap dengan statement tegas saya ini hari ini masyarakat Indonesia juga bisa
lebih kritis ya, lebih kritis melihat, jangan terprovokasi, karena saya melihat ada beberapa komentar dari netizen belum membaca secara utuh, melihat secara makro, secara komprehensif, terus langsung nimpalin komen. Oh iya, bentar lagi pakai baju Shopee lo, bentar lagi ini lo, wah lo penerusnya Ika lo, Masya Allah. Gue sih cuma bisa ngelus dada lah, tapi nggak apa-apa. Satu komentar hujatanmu itu adalah apa? Kamu lagi memindahkan pahalamu ke hidup saya. Udah, saya berpikir gitu aja. Saya memaafkan Anda yang berkomentar negatif tanpa mengetahui cerita sebenarnya. Saya mengampuni Anda, ini bulan suci Ramadan. Tegas saya sampaikan, saya memaafkan Anda. Ya, satu komentar Anda sumbangan untuk pahala saya nanti di akhirat. Udah itu aja. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih ya.